BBM subsidi naik, kenapa kadrun pada panik? Padahal kan setahu saya, yang namanya bahan bakar minyak ini cuma dipakai buat kendaraan bermotor, bukan untuk onta. Jadi begini ya, perlu diketahui apa faktor utama Pak Jokowi memutuskan untuk menyetujui kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite yang awalnya di harga 7.650 per liter, sekarang menjadi 10.000 per liter. Berdasarkan dari informasi yang sudah beredar, yang pertama dikarenakan adanya fluktuasi harga minyak mentah dunia. Sejak beberapa bulan lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah sebenarnya sudah menyesuaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi 3 kali lipat. Disebut-sebut bahkan subsidi APBN untuk BBM ini mencapai angka 502,4 triliun per tahunnya. Dari angka tersebut bisa kita bayangkan nominal 502,4 triliun yang digelontorkan pemerintah tiap tahunnya hanya habis untuk dibakar saja. Dan masyarakat semakin kesini, bukannya memanfaatkan berbagai moda transportasi yang semakin mumpuni, justru semakin terlena dan manja dengan BBM subsidi yang mengakibatkan timbulnya permasalahan lain. Kecuali kalau kita bicara BBM subsidi ini dipergunakan secara tepat sasaran. Nyatanya kan enggak juga. Terdapat beberapa kendaraan pribadi yang sudah masuk klasifikasi mewah, justru masih nggak malu menggunakan BBM subsidi. Ini kan artinya pemborosan anggaran. Bukti kalau subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Dan ini adalah alasan kedua mengapa Pak Jokowi dengan terpaksa menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Berikutnya kita bicara kenapa masyarakat saat ini dikompori oleh beberapa pihak untuk mengambil sikap protes terhadap kebijakan ini. Sedangkan Pak Jokowi sendiri sejak 8 tahun yang lalu telah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Di antaranya seperti masifnya pembangunan infrastruktur, peremajaan moda transportasi, dimudahkannya mobilitas, pemerataan harga minyak di seluruh wilayah Indonesia, serta berbagai bantuan-bantuan sosial yang tepat sasaran. Ini adalah program-program yang kita sebut tepat sasaran dalam penggunaan APBN. Semua anggaran yang diserap jelas memberikan dampak pada lingkungan serta memberikan pelayanan yang kian hari kian mudah bagi masyarakat. Coba kita bicara analogi nih. Misalnya ya, ada orang tua yang memberikan sesuatu kepada 2 anaknya. Anak yang pertama sebut saja Bambang, dikasih uang untuk membeli roti. Sedangkan anak kedua bernama Joko. Dia dikasih alat atau mesin pembuat roti. Di kemudian hari, si Bambang selalu mengeluh karena uangnya habis terus untuk membeli roti. Karena kerjanya makan roti terus. Berbeda dengan si Bambang, si Joko justru tengah asik dengan dunia bisnisnya yang terus berkembang. Sejak pertama kali dia dikasih mesin pembuat roti, dia justru kini dapat menghasilkan duit sendiri dan tidak lagi merengek meminta kepada orang tuanya. Setelah melihat perbandingan keberhasilan 2 anaknya tersebut, sang orang tua yang sudah mendekati masa pensiun alhasil berpikir bahwa daripada dia menghabiskan biaya memberi umpan kepada si Bambang, sang orang tua akhirnya menyerahkan tabungannya kepada anak keduanya, yaitu si Joko, sebagai bantuan modal berupa investasi di bisnis roti si Joko. Dengan demikian si anak kedua bisa ngasih roti untuk dimakan oleh si Bambang yang tadi, hasil dari bisnis si Joko. Analogi barusan mengingatkan kita pada sebuah realita bahwa saat ini masih banyak orang-orang yang bermental peminta-minta ketimbang bermental pejuang. Segala hal yang diberikan pemerintah saat ini hampir mencapai setengahnya habis untuk memanjakan rakyat dengan berbagai subsidi di beberapa sektor. Dan Pertamina menjadi salah satu perusahaan milik negara
yang menyedot APBN hingga mencapai 502,4 triliun setiap tahunnya. Bayangkan 500 triliun habis untuk mensubsidi orang-orang yang mentalnya kayak si Bambang tadi, yang kerjaannya ngeluh terus gara-gara bensin naik terus. Sedangkan di mindset Pak Jokowi, beliau saat ini tengah memperjuangkan salah satu cita-citanya, yakni menuntaskan revolusi mental kepada setiap individu masyarakat Indonesia, agar jangan pernah memiliki pemikiran yang kerdil terhadap pembangunan negara ini. Artinya, kita butuh generasi yang memiliki mental pejuang, bekerja keras, dan memiliki inovasi untuk mengembangkan dirinya agar tidak jadi peminta-minta. Sebenarnya, kesitulah arah pemikiran Pak Jokowi. Hanya saja, seperti yang kita ketahui, di balik niat baik Pak Jokowi ini justru terdapat sekelompok orang yang asik merongrong pemerintah dengan menyulutkan api di tengah-tengah masyarakat, serta menggiring opini publik agar seolah-olah pemerintah tidak pro rakyat. Bukankah kita suka terheran-heran dengan kemajuan di negara lain, seperti Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, Jepang, dan negara maju lainnya? Bukankah kadangkala kita suka bertanya-tanya, mengapa Tiongkok saat ini bisa maju dengan pesat perekonomiannya? Nah, gaya-gaya pemikiran seperti ini sebenarnya sedang diimplementasikan oleh Pak Jokowi melalui program Nawacitanya. Beliau berupaya penuh agar bangsa Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan mental, bangkit dari kebiasaan lama yang dimanjakan dengan sekedar menyia-nyiakan anggaran. Masih mending jika tepat sasaran. Lah kalau yang memanfaatkan subsidi ini ternyata kelompok menengah ke atas, kan repot juga jadinya. Itulah sebabnya mengapa ini menjadi penting untuk diketahui oleh semua orang, khususnya anak-anak muda dan generasi Z. Agar apa yang terbentuk dalam pikiran kita adalah bagaimana memajukan bangsa ini dengan menghadirkan generasi yang bermental pekerja keras, pejuang, dan kreatif. Bukannya asik disuapin terus. Generasi penerus harus siap bersaing, bahkan bukan cuma di skala nasional, melainkan juga di internasional. Kita harus malu jika disebut-sebut sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Sedangkan setengah dari populasi tersebut justru asik menggerogoti pendapatan negara untuk hal yang tidak esensial. Sudah saatnya negara ini dipimpin oleh kaum-kaum yang mementingkan masa depan generasi penerus. Mementingkan bagaimana caranya membentuk karakter berdikari dan mandiri. Ini adalah momentum kita untuk merefleksikan diri, sudah tepatkah subsidi yang disalurkan? Atau jangan-jangan kita justru ikut jadi pemain yang menyelewengkan subsidi tersebut? Apa nggak malu? Gadget mencapai harga jutaan, outfitmu yang kece badai, kendaraanmu dengan harga selangit, gaya hidupmu yang mentereng ke barat-baratan. Akan tetapi ketika tahu BBM subsidi dinaikkan harganya, nyalimu langsung menciut seolah-olah menjadi bagian paling tersakiti karena kebijakan pemerintah. Jadi kalau bicara politik, dahulu Bung Karno pernah berkata, suatu bangsa hanyalah menjadi kuat kalau patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Ini memang jalan yang benar ke arah kekuatan bangsa. Jalan yang jujur, jalan yang tepat. Bilik Verlin tutup dulu, kita buka lagi lain kesempatan.